Ini sekarang gue di tempat foto-foto, spot foto di Pine Cafe atau Pinus Cafe. Dia belum ada di IG ya, jadi nggak bisa di-tag. Kita balik ke atas. Nama kafenya tuh Pinus Sewu. Yuk kita lanjut, mau jalan ke mana mas? Panorama Kapas Biru. Oke. Oke, gara-gara hujan yang gak berhenti-berhenti, ini sekarang jam 12.23, setengah 1. Kita masih stay di Cafe Pinus. Oh, lihat hujan itu. Masih deras banget kan. Gunungnya masih belum kelihatan teman-teman. 2 hours later. Akhirnya kita makan siang dulu di sini. Sini mie goreng, kebanyakan dibagi dua ke sini. Sekarang karma kita bisa. Sekarang Tadi kan reda nih. tehnya nggak datang. Sekarang kita yang nggak datang. Ini sekarang reda, tapi nanti selesai makan kita lihat ya. Makannya udah beres, udah reda. Sekarang kita cabut. Yuk. Handphonemu udah? Gak ada. Yuk. Udah ya. Kita ke Panorama Kapas Biru. Kita ikutin akam. Udah reda. Kita ke nggak reda sih, ini masih gerimis. Cuma better lah daripada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jalan lagi teman-teman ya, ke Panorama Kapas Biru. Kayaknya kita nggak ke Tumpak Sewu deh, mengingat cuacanya kayak gini. Terus juga udah jam berapa sekarang? Jam setengah 2. Nanti kita ke Kapas Biru, kita lihat view-nya dulu sebentar. Dan mungkin ke ininya, ke air terjun Kapas Birunya turun ya. Nah, cuma Tumpak Sewunya ini yang rada sanksi nih teman-teman nih. Ya kita lihat aja nanti. Nah kayak gini nih nggak bisa diprediksi teman-teman. Tadi kan rencananya ke Pronojiwo, terus ke Kapas Biru, terus ke Tumpak Sewu. Cuma ternyata hujan yang nggak berhenti-berhenti, ada longsor, jadi perjalanan aja makan waktu sekitar 6 jam tadi. Yang seharusnya itu bisa ditempuh 3 jam kalau berdasarkan Google Maps ya. Ya udah mau gimana. Namanya juga force major. Pokoknya kita ikutin Mas Pras saja karena dia yang tahu jalannya. Kita udah nggak pakai maps lagi. Harusnya cuma 3 kilo ya tadi dilihat dari Cafe Pinus tadi sampai Panorama Kapas Biru sekitar 8 menit. 8 menit perjalanan atau 3 km. Wih, belokannya. Ini udah mulai masuk ke desanya kayaknya. Licin ternyata. Ada pasirnya. Tuh, udah mulai kelihatan kapasnya. Kabut. Berkabut teman-teman. Makanya dari tadi hujan tuh nggak berhenti. Reda 5 menit, hujan 10 menit. Reda lagi 5 menit, hujan lagi 20 menit. Gitu terus pokoknya. Akhirnya tadi di kafe tuh lama gara-gara kita tuh udah mau balik sebenarnya tadi jam berapa? Setengah 12. Terus hujan. Nah kan hujan kan, kita sholat tuh. Selesai sholat, reda sebentar. Pas mau berangkat, hujan lagi. Udah pakai jaket, udah beresin alat-alat.
Akhirnya apa, makan siang sekalian. Ya udahlah, apa boleh buat, daripada nanti mampir-mampir ngabisin waktu lagi kan. Cuma ya kita nggak dapet kulinernya aja jadinya. Artinya kita nggak dapet apa ya, jajanan atau makanan khasnya sini gitu loh. Jadi kita makan di cafe Pinus tadi. Tadi gue makan apa, soto daging terus sama mie goreng taruhan sama Mas Pras, karena porsinya gede banget dia nggak habis. Ya udahlah, kita terima subsidi. Salah jalan. Oh, parkirnya di sana. Oh alah, oke. Aja ya, biar nggak kehujanan. Aduh, tuh kan footstep. Kita udah di kawasan Panorama Kapas Biru. Sekarang kita menuju tangga turun ini ya harusnya. Tuh. Bersama Akam si tercinta Prasetyan. Parkirnya kalau parkirnya 2 hari ini. Enggak. Sama Kapas Biru. Jago kereng. Jadi harga tiket masuknya itu berapa tadi? 10.000 sama parkirnya 5.000, jadi 15.000. Berarti kalau 2 orang kan 25 ya. Oke. Yuk. Kita turun. Ini ayam apa mas? Kalkun ya? Oh ini ayam kalkun. Dia ngejar tuh ini. Enggak, jangan lari dong. Sungainya lagi deras. Gak bisa apa? Oh, sana ya? Kabut mas lagi ya? Tuh, di situ ya harusnya ya? Ya, kayaknya. Ya kita nyebrang dulu. Kapasnya tuh. Kabut bukan kapas. Mana dia? Tinggalan. Pelan-pelan licin. Spot foto. Lihat harusnya di sini. Ya, jadi kita udah di Panorama Kapas Biru teman-teman. Cuma kita nggak bisa lihat ini tuh
karena tutupan kabut nggak jelas kan jadinya. Next time aja ya kalau kita kesini lagi. Udah sendalnya sendal drag nggak ada kembangnya. Bi, ini nggak apa-apa kan ya? Aku nggak ngeri kok. Foto di sini yuk, duduk di sini yuk. Sini pemandangan sana. Yuk. Seadanya aja lah ya. Ya. Nah, udah mulai kelihatan tuh teman-teman tuh. Tuh. Air terjunnya ya. Tuh, air terjun terus di bawahnya tuh ada sungai. Tapi kayaknya kita nggak bisa ke sana. Biasanya ditutup ya kalau hujan deras gini Mas ya. Bisa jadi, tapi dicek aja nanti kalau misalnya boleh sama petugasnya berarti kita turun. Enggak, ini kita dari sini jauh nggak ke sana? Oh, bentar lagi ke depan, jalan raya depan, terus nanti lewat ke sana, kita jalan turun Berapa menit? dari situ. Berapa menit? 30 menit dari parkiran. 30 menit dari parkiran. Ya kita lihat aja lah ya. Kondisional aja lah, kalau ditutup ya udah lah. Iya. Itu kita ke panorama tempat. Tumpak Sewu. Iya. Oke, mau dipakai guys. Kalau ditutup kita ke panorama tempat Sewu. Oke. Itu air terjun kalau misalnya pas hujan baru muncul dia. Kalau pas hujan baru muncul. Oh. Nah, harusnya tuh kalau nggak deras kita bisa foto di bawah situ. Cuma kalau sekarang kita foto di situ ya kanyut ke bawah. Nah, soalnya harusnya deras. Turunnya dari tangga situ tuh. Dari situ atau situ. Tuh teman-teman. Jadi ya mohon maaf kita nggak bisa foto di sana. Yuk lanjut. Wait. Yes. Oke. Tadi ada yang itu bantuan tak aku, Oh ya. jadi berdiri ada yang ngambil foto dari sana, terus kan kalau mau pindah tak awal gitu. Kalau mau foto berdiri cuma Bahaya. Deras soalnya. enggak apa-apa. Kalau nggak Ya, berani. menurut saya. Kalau ini jangan, tadi tak lihat kan baru ya. Ya wes. Lain waktu mau. Monggo Pak. Iya iya. Ya. Udah. Tadi kata bapaknya kita sebenarnya bisa kalau mau berdiri tapi nggak duduk. Cuma kan tetap aja arusnya tuh deras. Khawatir nanti malah kenapa-napa gitu kan. Ini kebun salak nih. Yes, tuh. Lihat tuh. Tuh, pohon salak tuh. Banyak musangnya. Musangnya wisatawan katanya. Oke. Nanjak ya, capek juga. Ayam kalkun guys, gede banget. Ya. You have to stay away from Nih, ekspektasinya tadi fotonya kayak gini guys. Tuh. Ini kan di air-air tadi. Cuma karena airnya deras gak bisa. Tuh, hasilnya kayak gini harusnya. Ya udahlah. Kita jalan balik ke motor, terus kita ke air terjun Kapas Biru.
Tapi ya kalau ditutup ya udahlah ya, nggak tahu, kita lihat aja nanti. Sekarang kita menuju Kapas Biru. Dah, bismillah. Alright. Oke, kita ikutin lagi Akamsi. Nah, tadi kan kita dari atas ya, terus lurus ke sini ke arah desa Jogo Koneng. Nah, sekarang kita kiri, teman-teman. Ini sih arah pulang juga nanti lewat sini. Terus dari sini nanti harusnya masuk ke gang lagi ya, kayak tadi ya, ke desa lagi. Gue ada perubahan rencana, teman-teman. Jadi setelah dari Lumajang ini kita mau ke Malang, ke tempat Mbah Putri ya. Karena kebetulan lagi ada acara juga di sana. Jadi sekalian kita ke sana. Tapi kita nggak ada bilang-bilang ke siapapun, ke keluarga. Jadi surprise aja nanti. Nah, rencananya besok pulangnya kita mau lewat JLS dari Malang gitu. Karena rumah saudara ini, rumah Mbah ini di Malang Selatan. Jadi dekat banget harusnya ke JLS. Cuma nggak tahu ya medannya kayak gimana. Udah nyambung atau belum secara infrastrukturnya. Nah, turun teman-teman. Masuk ke desanya, air terjun Kapas Biru tuh. Licin ini jalannya. Oke. Tutup, Mas. Ya udah. Iya. Oh, oke. Oke. Son, Mas. Go, Mas. Ya, gitu teman-teman. Ternyata ditutup sesuai informasi dari bapaknya tadi. Kapas Biru, air terjun Kapas Biru ditutup karena cuacanya sedang hujan lebat. Aksesnya berbahaya. Gitu ya. Yaudah, kita ke destinasi terakhir, ke air terjun Tumpak Sewu. Cuma ya kalau ditutup ya udah pulang kita ke Malang maksudnya. Ya, kita udah masuk ke desanya teman-teman. Jadi sekitar berapa ya? 3 kilo lah dari ini tadi. 3 sampai 4 kilo dari air terjun Kapas Biru ke Tumpak Sewu. Udah mau asar ya bentar lagi. Sekarang jam 2:30. Oke, monggo Pak, matur nuwun Pak. Ya Mas, hati, suwun. Oke guys, jadi akhirnya kita memutuskan untuk tidak jadi ke air terjun karena tadi diinformasikan sama penjaganya, Mas, jenengan takutnya nggak dapat view karena berkabut, daripada udah parkir sama bayar tiket terus nggak dapat view malah kecewa. Bapaknya sih apian ya, baik ya. Aku lurus berarti ya. Ya wes ya. Assalamualaikum. Mas, transfer ya. Karena cuacanya emang lagi hujan terus berkabut. Bapaknya tadi kasih warning, daripada kecewa gitu ya.
terus udah bayar tiket, udah parkir, mending kalau bisa diagendakan ulang aja. Apalagi kalau nginep gitu, masih ada lain hari. Ya kita sih nggak nginep ya, tapi ya udahlah, next time aja lah, timbang kita udah capek-capek turun terus nggak dapat apa-apa gitu ya. Ntar jatuhnya malah ini males gitu mau balik lagi. Kalau waktu pertama atau first impressionnya aja kita udah nggak dapat apa-apa gitu. Mending nanti sekalian ke pertama kali kita dapat view yang bagus pas cuacanya cerah atau pas musim panas nanti gitu. Ya udah, akhirnya ini kita sekarang menuju ke Malang, ke tempat mbahnya istri gua. Rencananya kita mau bermalam di sana aja, besok pagi kita pulang. Cuma rencananya pulang ke Tulungagung itu kita lewat JLS dari Malang. Sekalian kita lihat jalanannya ya, udah bagus atau belum. Gitu teman-teman, oke? Yuk sekarang kita lanjut, kurang lebih perjalanan 2 jam kalau di Google Maps. Mudah-mudahan sih udah nggak ada macet ya. Amin. Oke, kita udah habis sholat asar teman-teman, sekalian lepas mantel, sekarang udah pakai jaket lagi. Tinggal 15 km lagi sampai rumah mbahnya. Ya kita lanjut ya. Hujan lagi, kita pakai mantel lagi. Sekian jam ya, ini akhirnya setelah beberapa jam, ini sekarang jam setengah 6 sore, dan baru sampai di Malang Selatan ya, tempat neneknya istri gua. Nah rencananya besok kita mau lewat JLS nih balik ke Tulungagung. Ya udah yuk kita masuk dulu. Hari ini selesai sampai di sini dulu ya, besok kita lanjut lagi.